saja. Masa lalumu lumayan cukup kelam. Masalah yang kamu mempunyai rasa trauma tidak dinafkahi. Itu sudah biasa buat kamu dan kamu capek dan tidak mau mengurus campur urusan itu. Bahkan kamu mengurus diri kamu sendiri tanpa harus mengemis. Percuma, minta tidak ada faedahnya. Kamu mempunyai sendiri. Tapi lelah, capek dan penat. Dalam pikiranmu buntu. Dan di sini aku lihatnya penekanan lelah, capek, terus akhirnya kamu dekat dengan seseorang, itu pun kamu masih ragu dengan pilihanmu, pacar kamu. Masih ragu karena ada jujur, ada bohong, ada jujur, ada bohong. Itu menjadi tidak keyakinan kamu. Takut nanti menafkahi diri kamu sendiri lagi, takut ditinggal lagi. Takut diselingkuhin lagi. Mulai dari nol, terus yang menikmati orang lain. Jadi itu menjadi titik penat dan capek. Kisah kamu di sini ada satu hal, laki-laki tapi bukan mantan suami, tapi pacar mantan, tapi itu ada sangkut pautnya kenapa jodohmu tidak laku-laku sampai detik ini. Maksudnya dalam arti kamu laku-laku aja dengan pacar-pacar. Pacar-pacar iya ada, bisa banyak suka iya, tapi tidak dinikahin. Hubunganmu hanya sebatas staycation aja, lalu pergi. Bakal kamu memilih sesuatu, tidak segampang itu juga buat staycation, memilah-milah. Tapi di situ kamu tulus sampai orang itu menyakitin kamu, terutama laki-laki yang pacar kamu yang dulu lampau mantan, bukan mantan suami tapi mantan pacar yang dulu hubungannya sangat toksik. Sampai tangan cukup, turun nanti aku jawabannya lagi. Oke. Fokus ke aku, oke. Jangan kemanapun, fokus. Mau nangis nangis saja, apa-apa, tidak ada pemaksaan untuk nangis. Intinya masa lalu kamu, pacar yang dulu itu selalu yang pernah melakukan salah, tapi merasa dia yang tersakitin dan dia yang tidak mau diputusin karena kesalahan dari dia sendiri aslinya. Satu hal, nah ini sifatnya kurangi rasa gengsi kamu. Kayak mau nangis tapi kamu tidak mau nangis, itu gengsi kamu. Padahal kamu kalau di kamar selalu nangis dan ngomel-ngomel, marah-marah sendiri. Itu sifat gengsi kamu yang gak suka aku lihat, jujur aja. Karena ini kan tempat solusi. Jadi anggapnya kamu sama aku pecah di sini. Yang lain anggap aja ngantri. Maksudnya ngontrak. Anggapnya kita berdua di kamar. Kamu mau nangis nangis aja, jangan ditahan. Dada itu sakit. Gak usah gengsi, aku bisa membaca background dalam isi hati kamu. Ada satu aib kamu, tapi aku gak mau sebutin. Karena itu kamu wanita, aku wanita. Ada satu aib kamu. Mau disebutin apa tidak? Oke, intinya ada. Cuma kamu tahu, pokoknya intinya di saat aku ngomong gini pecahnya nangis ya. Tapi yang gak bahas aib. Kamu apapun berkorban, apapun itu, mau gimana pun bentuknya, mau rezekinya gimana pun bentuknya, halal tak halal, kamu fokus demi anak kamu. Anak kamu. Karena anak kamu yang kamu pertaruhkan nyawa kamu. Karena kamu melahirkan dia tidaklah gampang. Hidup kamu setengah-setengah abad di saat itu. Kamu wanita yang sangat kuat. Fokus ke aku, oke? Sambil nangis, buka mic-nya, gak apa-apa buka mic-nya. Mana-mana buka mic-nya saya. Kacamatanya dilepas, embun-embun ya. Kacamatanya embun-embun kalau gitu kayak kalau di mobil langsung harusnya ada seret gitu, nggak ada ya pengelapan kacamata ya. Kacamata kacamata gini tuh enak ya, nggak ada. Kamu fokus ke aku sayang. Di saat aku ngomong gini, namamu dibuat nama badutmu. Kamu itu menjadi lelucon hatimu. Sesuka hatimu aja kamu membuat lelucon. Tapi hatiku ini sakit, kamu nggak tahu. Hati badutmu itu ada tulisan, badutmu itu ada artinya. Simbol badut itu berusaha tersenyum di depan orang. Tapi ini aku nih badutmu, kamu ketawa aja nggak apa-apa. Aku terpuruk, kamu ketawa aja. Karena aku sudah lelah di fase itu. Satu hal, kamu dari dulu dididik dan dibesarkan bukan keluarga yang kaya raya dan keluarga yang serba tidak berkecukupan. Dan mohon maaf, kamu tidak segemoy ini. Dulu bukan gemoy, bukan gendut ya, dulu kecil, kurus dan dekil. Mohon maaf ini, karena yang kenyataan seperti itu.
dekil, kurus, tidak glowing ini. Sekarang kamu glowing, skincare dan sebagainya. Karena di fase itu, di saat fase lagi terpuruk dan fase yang lugu-lugu, segel kamu dilepas di staycation dengan suami kamu, itu kamu disia-siakan. Di saat itu makanya kamu glow up, kamu glowing, dan kamu itu. Kamu mempunyai anak tidaklah gampang. Anak kamu lucu, anak kamu bangga punya kamu, asal kamu tahu. Walaupun agak susah ngaturnya kadang, tapi ada bisa nurut kadang-kadang. Tapi dia tahu, dia sayang sama kamu. Dia tahu secerewetnya kamu apapun, dia tahu. Dia sayang kamu dan kamu sayang dia. Cuma kadang-kadang kalau kamu marah, jangan terlalu marah-marah, kasihan. Dia nggak tahu apa-apa. Kadang-kadang pelampiasan kamu capek kerja apapun, kamu jangan melampiaskan ke anak. Karena anak gak salah apa-apa, sayang. Kadang-kadang mulutmu itu pedas, kadang-kadang kayak kecapean. Namanya dia, kamu tahu nggak sih, anak kamu tuh cerewet bawel sama kayak kamu. Kan kamu kan ibunya, lah itu anaknya, wajar cerewet. Dia itu kamu tahu, di saat aku ngomong ini nangismu percaya. Dia kenapa selalu ngajak kamu ngomong? Karena dia kesepian, butuh kamu. Karena dia tidak dapat seorang ayah, dan makanya kamu tuh sebagai ayah dan ibu, kalau bisa sempatkan waktu sendiri agak lama, kalau bisa ada berapa 2 hari lah, takut nanti pergaulan bebas. Butuh kamu. Kalau ada pertanyaan yang agak sensitif, ceritakan, lebih baik lebih bisa menjaga mahkotanya gitu. Kalau bisa cukup kamu aja yang menderita di masa itu, jangan dia. Relax, utuh, sini peluk, utuh. Sayang. Iya capek ya bunda. Capek aku. Dulu hidup aku tuh merana, aku nggak mau anakku tuh kayak merana tersiksa seperti aku, cukup aku. Nyesek aku, apalagi di fase aku dulu terpuruk. Nggak ada yang memandang aku, memandang sebelah mata. Nggak ada yang mau ngutangin aku sama sekali di saat aku terpuruk, dekil, kurus, dan tidak se-glowing ini, secantik ini. Semua tidak menganggap aku dan menganggap remeh. Di saat aku ada ini, walaupun perekonomiku masih goyang-goyang tapi bisa menafkahi, tapi mereka banyak yang berdatangan mengutangi saya pun. Saya lelah, capek kan saya. Di garis tangan di sini aku lihat kamu habis nangis, dan di sini habis berantem, debat lagi. Kamu sama suami itu kayak Tom and Jerry, dan kamu tidak bisa terima apa yang terjadi dengan suami kamu. Suami kamu pernah yang namanya selingkuh, dan kamu makanya nggak terima dengan hal itu. Masih kebayang-bayang dengan hal yang disakitin, diselingkuhi, dan di situ kamu selalu mengungkit kesalahan karena kamu tidak terima dengan hal itu. Kurangnya aku apa? Masalahnya aku apa? Kalau emang kurang, kamu balikan ke aku, ke orang tuaku. Bukan kamu sia-siakan aku seperti itu. Kamu sudah tidak menafkahin tidak jelas, terus kamu disakitin, terus aku dikecewain. Mau kamu apa? Aku dibentak. Orang tuaku nggak pernah bentak aku. Tapi kamu di sini mengambil orang tuaku secara baik-baik, tapi tidak memulangkan. Tapi diabaikan begitu saja, bahkan digantung. Bahkan kamu menghargai wanita lain daripada istri kamu. Di situ kamu sangat hancur dan capek. Satu hal yang aku lihat di sini, wanita ini juga agak nggak mau lepas juga dengan suamimu. Jadi suamimu serba salah. Kiri kamu marah-marah, wanita ini maksa untuk dinikahi. Di sini titik lelah. Karena gimana nggak mau? Karena wanita ini tidak butuh materi. Karena saya lihat suami kamu tidak orang kaya, biasa saja. Tapi wanita ini sudah nyaman. Sudah di staycation di lato-lato, makanya suami kamu juga bingung antara kamu atau dia. Dari situ ada perdebatan terus, dan dia masih beratkan kamu aslinya. Cuma kamu nggak terima dengan kejadian itu. Mau gimana pun, kamu masih nggak terima. Pas diajak lato-lato, kamu akan nolak dan kamu akan jijik. Karena itu kamu nggak suka seperti itu. Telapak tangan cukup, turun. Oke. Yakin aman tidak dari siapapun ya? Buka mic-nya. Oke, satu hal aku mau bilang sama kamu, ini ada hal yang penting. Jadi ini gini loh, suami kamu nih aslinya jujur aja kilaf.
tapi khilafnya itu bikin kamu kayak nggak terima. Tapi satu hal, wanita ini sudah tahu kamu, dalam arti sudah tahu kamu, posisinya kamu. Apalagi suami kamu kadang-kadang pasang profil kamu berdua atau enggak sama adalah gitu. Tapi intinya wanita ini sengaja membuat pikiranmu panas, satu kalut, bawaannya emosi, lihat suami kamu bawaannya marah, tapi di saat suami pergi bawaannya kamu merasa kayak aku butuh diperhatiin, seperti itu. Jadi simpang siur. Di sini aku lihatnya wanita ini juga membuat kamu mukanya menjadi jelek. Makanya suami kamu kadang-kadang emosi, kadang enggak emosi, kadang enggak. Itu sengaja dibuat mukanya jelek dan seram. Dia suami kamu aja yang lihat, yang lain tidak. Jadi bawaannya marah-marah suami kamu, kayak kesel, bawaannya kayak kesel. Mukamu kayak mukanya ngeselin, dibuat seperti itu. Dan kamu juga melihat suami kamu mukanya ngeselin. Sama-sama, jadi ketemu kayak Tom and Jerry. Seperti itu yang aku lihat. Banyak ketidakcocokan antara kamu dan dia. Harusnya kalau misalkan suami sudah tidak mengharapkan dan sering debat gitu, kamu kan dinikahin secara baik-baik, ya kan? Harusnya kan dipulangi secara baik-baik, apapun itu. Aku lihat kamu ini kayak penat pikiranmu, buntu. Dan di sini ngomong salah, nggak ngomong juga salah. Jadi serba salah. Dia percuma. Mau ada pun buktinya, tidak ada pun buktinya, selalu mengelak. Ada pun mengelak, dan tidak jujur. Dan itu ada buktinya tuh, real. Ada itu, habis dari mana itu ada itu. Mungkin lupa notanya, itu ada itu, notanya kelihatan. Beli ini, beli pelindung lato-lato, mungkin ada, mungkin atau kecerobohan ada, pokoknya intinya ada gitu. Pokoknya kecerobohan ada. Dia ini orang yang ceroboh, gampang banget ketahuan, ceroboh banget. Cuma di sini kamu tidak bisa nerima banget kalau kondisi aku, kecuali aku ini parah gitu loh, males-malesan kek, misalkan aku nggak bisa masak kek, misalkan kalau misalkan nggak bisa apa-apa mungkin bisa nerima. Nah ini kan kamu bisa bersih-bersih, diajak rumah dalam keadaan sederhana ya nurut, diajak susah ya nurut, diajak yang ala kadarnya seperti ini nurut, makan tahu tempe telur ya nurut, nggak pernah nuntut, nggak minta matre, nggak minta untuk ini itu. Bahkan kamu menghemat pengeluaran tersebut, kok malah dia pengeluaran dengan yang lain. Di situ kamu yang nggak terima. Karena di fase kamu dulu masih muda, kamu tidak, mohon maaf ya, tidak seperti ini. Penampilan kamu ada dulu. Cuma di sini kamu berusaha hemat karena perekonomian kamu kayak menghargai. Suamiku lagi kasihan ya pengeluaran. Ya udah aku hemat, nggak usah beli bedak, nggak usah beli ini, lipstick ya ala kadarnya, yang murah-murah aja. Ya sudahlah, yang biasanya 50 sekian sekarang di bawah 50 sekian. Jadi mereknya sekian jadi berubah sekian kayak gitu. Kurang apa sih mas? Kurang apa sih mas? Aku kurang perhatian apa sih? Diajak kayak gini ala kadarnya oke. Nggak nuntut. Aku nggak matre. Kamu ngajak aku nikah. Kita punya rencana. Pacar waktu itu kita punya rencana. Kamu romantis. Di saat nikah kamu kok ngabaikan. Mana momen-momenmu yang romantis di saat pacaran, planning bareng lah, itulah gitu. Yang aku lihat seperti itu. Kurang aku apa? Dia nggak bisa jawab. Dia nggak akan bisa jawab. Nggak akan bisa jawab ya. Dia nggak akan bisa jawab kalau kamu ngomong gitu. Kurang aku apa? Kurang apa? Di sini kamu kayak terpuruk, bingung, masih shock gitu. Ternyata nasibku kayak gini. Bukannya dulu mas, aku udah pernah bilang sama kamu di zaman pacaran, mas, kalau kamu emang sayang sama aku, jangan selingkuhin aku. Please, sudah aku mohon-mohon. Kenapa kamu melanggar itu? Intinya gitu adalah. Udah, intinya ada pun dan tidak pun gak bakal ngaku modelnya.
sudah ada buktinya tetap aja ngelak. Alasan itu punya teman lah, apalah, itulah gitu. Banyak kebohongan. Dan di sini kamu sekarang bimbang antara balik apa tidak, atau bingung. 1, kamu malu. 2, bingung. 3, stres. 4, males ngapa-ngapain. 5, gak semangat menjalani kehidupan ini. Kayak dunia itu runtuh karena merasa itu diri kamu. Sini aku peluk sini yang kuat. Sayang peluk sini sayang. Sayang kuat, yang peluk kelak ya, peluk yang rehat, peluk aku. Iya, peluk aku sayang, peluk aku yang erat, peluk aku. Salahku di mana sih Mas? Kurang aku apa? Kenapa sih? Selalu dia jawabnya diam dan malas bicara, karena dia malas debat orangnya. Jarang malas debat. Kalau ada masalah mending dia pergi, modelnya gitu, melarikan permasalahan, tidak mau dirembuk dan solusi. Gak mau kayak iya gini ini ya, aku itu salahmu gini, aku nggak sukanya kamu gini, tolonglah ubah, kan gitu kan enak. Ini tidak. Kalau ada masalah dia mending kabur, nanti kalau sudah baik muncul lagi, ngeselin. Itu menjadi kamu kayak nggak suka, capek. Oh ya, itu kan ada yang dikirim wanita tersebut, kamu mau bantu dibersihin apa tidak? Oke. Tapi sorry, di sini netral ya. Mau agamamu apapun aku bisa sesuai dengan agama, baca sesuai dengan kepercayaan. Jadi aku tanya agamamu apa? Oke. Kamu ikhlas dibantu? Oke. Pastikan fokus ke aku ya sayang. Bisa fokus ke mata, jangan kemana-mana. Kalau sekiranya merasa mual dan muntah, kamu muntahkan, boleh. Oke. Biar plong. Abis itu kalau misalkan ada hal yang apapun, keluarkan. Nanti kamu tetap fokus ke aku, mata tatapan kosong, jangan ada doa atau apa, biar aku ada interaksi sama konsepnya apa maunya. Kalau misalkan dia masuk, yang kiriman itu masuk, jin atau arwah yang dikirim ke kamu, aku mau bicara maunya apa, tujuan tuannya dia apa, bisa, nanti aku cakap. Yang penting kamu fokus tatapan kosong ke aku ya, fokus ya. Oke. Kalau sekiranya muntah, tapi kalau enggak berarti ada yang mau masuk. Oke, fokus. Fokus ke aku sayangku. Nama aslimu siapa? Febri Restiani, Kak. Ketik aja namanya sayang. Enggak hafal aku, namanya sangat unik gitu. Bisa apa tidak? Oh iya. Oke, fokus ya sama gue ya. Fokus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ke aku, jangan kemana-mana. Cabang bayi Febri Restiana, atas izinmu Allah Subhanahu, atas izinmu Sang Pencipta, aku yakin engkau pernah membantu aku untuk aku perantara. Datuk dayaku, nenek moyangku, cabang kisah panglima burung untuk mengcover aku. Datukku, leluhurku, di sini tidak ada efek samping atau tumbal apapun, tapi di sini membantu gimana caranya si cabang bayi Febri Restiani ini fokus sayang, fokus, tatap mataku, fokus, relax. Apapun di dalam diri kamu, siapapun orang itu yang mengganggu atau mengusik wanita itu dan mengganggu, membuat kamu menjadi lemas dan sakit, sekiranya ada kamu di dalam tubuh kamu, bicara cakap sama aku. Tapi sekiranya enggak dan kamu mengikhlaskan tubuh ini menjadi bersih, kamu muntah dan mual, sekiranya ada di dalam diri kamu, kamu fokus mata aku dan melotot ke aku kalau itu kamu datang. Kalau sekiranya ada, kamu fokus aku melotot, berarti kamu ada di situ dan cakap bicara sama aku. Sekiranya ada kamu yang menyuruh jin bodong apapun itu, jin setan yang tidak jelas, aku tahu suruhanmu ada. Sekiranya ada, kamu masuk di dalam tubuhnya si cabang bayi Febri Restiani dan cakap bicara aku, maumu apa, asal jangan tubuh dan raga Febri Restiani.
Tapi jangan mengganggu atau mengusik dia. Kamu mau apa, sesajen apa saya kasih, asal jangan tubuh dan raga Febri Restiani. Jangan membuat dia makin kurus, makin lemas. Apapun yang di dalam tubuhnya dia hal yang tidak baik, kamu keluar dan muntahkan kalau kamu ikhlas dan jangan mengganggu. Sekiranya ada rasa kamu rasa mual, muntahkan. Kalau sekiranya ada di dalam diri kamu ada yang mengganggu atau musik, keluar, 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 keluar. Kumohon padamu Datuk Dayaku, ada hal yang di dalam tubuh dia, hal yang negatif. Sekiranya ada rasa pusing dan mual, mual jangan ditahan, jangan ada ditahan. Apapun di dalam tubuh kamu, atas izinmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izinmu Sang Pencipta, keluarkan dan buktikan apapun itu. Bantu untuk mengcover, kumohon padamu, atas izinmu Sang Pencipta langit dan bumi, atas izinmu kumohon padamu, kumohon. Sekiranya interaksi makhluk astral atau makhluk luar apapun itu, cakap bicara dengan aku kalau ada hal yang kamu mau sampaikan. Tapi kalau tidak, kamu keluar dan muntah, jangan mengganggu atau mengusik dia. Jangan mengganggu atau mengusik dia. Kamu keluar dan mengganggu atau apapun itu, jangan mengganggu rumah tangganya orang. Apapun itu, keluar, keluar dan muntah. Jangan ditahan di dalam leher itu, jangan ditahan. Kumohon padamu Datukku Dayaku, tatapanmu kosong. Aku tahu kamu keluar masuk, keluar masuk. Kamu cakap bicara. Aku tahu ada kehadiranmu ada di situ. Kamu ada suruhan dari wanita itu. Jangan mengganggu atau mengusik rumah tangga. Kalau jin ini kamu mau disuruh apa sama tuanmu? Kalau sekiranya ada, kamu cakap sayang. Kalau tidak, kamu keluar. Atas izinmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumohon padamu Sang Pencipta langit dan bumi. Kumohon padamu, leluhur daya aku, bantu backing di sana berada, jangan mengganggu atau mengusik. Sekiranya ada muntahan di dalam lehernya dia atau apa, dikeluarkan. Keluar kau, jangan mengganggu atau mengusik. Apapun di dalam tubuh, kamu keluar dan jangan mengusik. Oke. Febri. Oke. Kamu tadi sempat nggak sadar ya? Tetap sempat nggak sadar, kosong. Panas dingin, Kak. Iya, emang. Pernah nggak kayak gitu kamu panas dingin sebelumnya? Oke. Tapi ini bisa fokus. Oke, sekali. Karena aku lihat kamu mau muntah tapi masih mengganjal di sini. Oke, relax. Anggap aja kamu berdua dengan aku demi kebaikan. Oke. Atas izinmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai beta langit dan bumi, aku berkehendak padamu, apapun yang di dalam tubuh kamu ini yang hal yang mengganggu atau mengusik, sekiranya ada yang mengganggu, Datuk Dayaku, nenek moyangku, leluhurku, bantu untuk mengcover. Ada aura yang gak baik di dalam tubuh. Sekiranya ada rasa pusing dan mual, muntahkan di lantai gak apa-apa, dibuang gitu aja gak apa-apa. Apapun di dalam tubuh, keluar kau, jangan mengganggu atau mengusik di tubuhnya dia. Si cabang bayi Febri Restiani bukan tubuh kamu. Bantu untuk mengcover atas izinmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumohon padamu. Keluarin, kumohon. Atas izinmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantu untuk mengcover. Kumohon padamu Datukku, bantu untuk mengcover atas izinmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumohon padamu atas izinmu Datuk Dayaku, kumohon padamu, ini masih setengah, keluarkan lagi hal-hal yang negatif yang di dalam tubuh kamu. Kumohon keluar, jangan mengganggu atau musik apapun tubuhnya si cabang bayi. Untuk yang lain ya, sabutin namamu sayang ke atas ini. Febri Restiani, Kak. Oke, keluar kau, jangan mengganggu atau musik apapun itu, muntah. Kumohon padamu Datuk Dayaku, jangan mengganggu atau musik apapun itu. Keluar kau dan muntah, jangan ada mengganggu atau mengusik atas izinmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengganggu atau mengusik, kumohon padamu Datuk Dayaku, kumohon Datuk. Kumohon
padamu untuk mengcover semuanya, mengcover semuanya. Kumohon padamu. Muntahkan apapun itu. Kumohon bersihkan dirinya dia, jangan ada mengganggu atau musik apapun itu. Kumohon padamu. Dulu daerahku, keluarkan apapun yang dalam mual. Muntahkan, kumohon padamu. Atas izinmu Allah, atas izinmu segala Allah. Jangan mengganggu atau mengusik. Kalau sekiranya ada kamu mau ngomong aja, jangan mengganggu. Sekiranya ada yang mau disampaikan, kalau enggak kamu keluar dan muntahkan. Oke, keluarkan terakhir, karena ini kayak sisa-sisa tadi barusan keluar. Sisa ini terakhir biar lebih plong. Habis itu plong. Bantu untuk mengcover. Datuk Dayaku, kumohon padamu. Atas izinmu, leluhur dayak aku, nenek moyangku baking di situ. Ada rasa yang pusing di pikiran dia. Biar keluar dan muntah kau. Jangan mengganggu atau mengusik kau. Keluar kau. Apapun yang di dalam tubuh keluar. Jangan mengganggu atau mengusik setan-setan di dalam tubuh yang kirim-kirim apapun itu. Keluar wanita-wanita yang mengganggu. Wanita yang mengganggu suami orang itu keluar. Yang mengganggu kiriman-kiriman keluar. Kiriman-kiriman keluar. Atas izinmu, keluar sayang, keluar. Lemes, kayak badanmu, kayak ragamu kayak ditarik gitu. Kayak mana? Panas dingin kak. Oke. Panas dingin. Oke, makanya dikeluarin biar nggak panas dingin sayang. Nggak kuat. Kalau nggak kuat aku ya sudah. Kuat. Kalau kuat, ayo sekali biar plong. Abis itu aku netralin. Ya. Oke. Kumohon padamu, Datuk Dayaku, nenek moyangku, keluar kau. Setan apapun di dalam tubuh, keluar kau. Jangan mengganggu atau mengusik apapun di dalam tubuh. Bersihkan. Jangan kiriman wanita-wanita yang nggak benar itu mengirim santet istrinya yang asah. Keluar dan jangan mengganggu atau musik. Keluar kau. Apapun di dalam tubuh jangan mengganggu atau musik. Sekiranya kamu makhluk asal mau ngomong sama aku, cakap dan bicara. Jangan mengganggu atau musik. Butuh sesajen apa, cakap bicara. Jangan mengganggu atau musik. Sekiranya ada kamu masuk di dalam tubuhnya dia, cakap bicara dengan aku. Jangan menye-menye, jangan hal yang kamu tutup-tutupi. Keluar dan keluar. Bantu ludah aku, nenek moyangku, cabang kisah, panglima burung untuk mengcover. Keluar, jangan mengganggu atau musik. Keluar. Jangan mengganggu atau musik. Jangan mengganggu, jangan mengusik. Sekiranya ada kamu di situ, cakap bicara sama aku, melotot kau. Kalau sekiranya ada kamu di situ, masuk dan melotot sama aku. Sekiranya ada kamu di situ, masuk dan melotot. Aku tahu ada kamu di situ. Kamu cakap sama aku, kamu melotot sama aku. Aku tahu ada kehadiran kamu masuk di situ. Masuk, cakap bicara sama aku. Sekiranya ada hal yang kamu sampaikan, butuh melatih atau tumbal apapun, tapi jangan raga si wanita ini. Ada beberapa hal. Oke. Ada beberapa hal kamu cakap bicara. Jangan mengganggu atau mengusik dia. Oke. Kalau ada hal yang nggak ada apapun, kamu muntah. Muntahin. Ke samping aja muntahin, kalau kamu malu kalau muntahin. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengganggu atau mengusik. Kumohon Datukku, berikan ketenangan, kerilekan. Biar dia keluar tuntas, biar jangan mengganggu atau mengusik dia. Keluar kau. Jangan mengganggu atau mengusik. Sekira ada rasa mual dan muntah, keluar. Jangan ada mengganggu atau mengusik. Kira yang keluar. Jangan ada mengganggu atau mengusik. Sayang, fokus. Hai. Oke.
Kamu kayak nggak fokus ya. Kamu jujur aja kayak dibawa kemana gitu. Ada kayak mau dibawa kemana atau kayak mana? Pikiranmu kemana ini? Halo? Ah, Halo kak, pikiranmu kemana ini? Kayak ada kadang masuk kadang enggak gitu. Ngeblank. ke perempuan itu kak. Iya, ke perempuan itu karena wajahnya emang itu, wajahnya emang itu. Ah, wajahnya emang seperti itu. Oke, oke. Gini aja, kita netralkan ya sayang ya. Gak apa-apa, yang penting kamu tadi sudah muntah. Tapi kelihatan wanita itu kelihatan banget ya. Kelihatan banget, jelas wanita itu. Kak, boleh nanya nggak? Iya boleh, apa? Itu masih komunikasi sampai sekarang? Kalau misalnya nggak komunikasi, buktinya ngapain aku bisa tahu? Tanpa kamu cerita kan? Kak, boleh tahu nggak orangnya siapa? Kamu tadi bisa lihat wanita itu, gambarannya. Kan sudah interaksi tadi. Nggak Gambarannya terlalu, kamu kayaknya, terlalu jelas. tapi kan ada wanita. Kelihatan. Dan wanita itu kamu nggak kenal. Apa Oke, yang ketahuan pertanyaannya kemarin? nggak ada banyak-banyak karena aku ngeramal sama yang di bawah. Tadi sudah aku bilang kamu fokus, tapi kamu antara sudah dikasih jawaban seperti itu, ya kan? Kan, kan aku udah bilang tadi, suami kamu sudah lato-lato. Apa kurang jelas tadi? Jelas kak. Ya nanti di sini kamu udah aku seperti ini, relax, relax. Nanti aku jabarin, ya. Nanti jabarin di inbox aja, itu aja. Berikan kenetralan, relax, relax. Oke, oke. Fokus, fokus, fokus. Jangan ada hal apapun di dalam diri kamu, relax, relax. Oke. Kak, sudah? Oke, oke. Ya, Oke, nanti kalau apa bilang aja suamiku masih berhubungan dengan wanita itu. Kalau misalkan nggak ada berhubungan, ngapain kamu diabaikan, dicuekin seperti ini? Logika aja. Tanpa kamu cerita, aku bisa tahu. Harusnya kamu sudah paham tadi. Oke? Itu aja ya sayang ya. Oke, sama-sama.